Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadilan Nur Hakim dari semester 2 kelas A akan mereview pertemuan ke-15 mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 24 Mei 2021 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Hajaini Nuraini SHMH serta asistennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayani SHMH. Pada materi pertemuan hari ini yaitu membahas mengenai bab 7 tentang alasan menghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau TP, tetapi tidak dapat dipidana. Atas dasar itulah, doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menindakkan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. B. Alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku TP sehingga pelaku melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. 2. Yang adalah ada daya paksa. Diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian, karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, dan setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan menjadi dalam pertama, ada daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan secara fisik maupun psikis. Kemudian yang kedua ada daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bersangkutan tidak perlu melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Yang ketiga ada bela paksa. Bela paksa dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan menghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya: 1. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. 2. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada seorang yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. 3. Pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau kesusilaan sendiri atau orang lain, dan harta benda diri atau orang lain. Yang keempat yaitu membahas tentang melaksanakan ketentuan undang-undang. Melaksanakan ketentuan undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang yaitu 1. Harus ada perbuatan melakukan undang-undang untuk kepentingan umum. 2. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. 5. Yaitu yang terakhir membahas tentang melaksanakan perintah jabatan. Melaksanakan perintah jabatan dibedakan menjadi 2, yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP dan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pada pasal 51 ayat 2 KUHP. Sekian review pertemuan ke-15 mata kuliah hukum pidana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.